Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Septrianti dengan NIM 25010260118 dengan program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Banten. Di sini saya akan menerangkan dan mempresentasikan beberapa tugas akhir dari mata kuliah Sistem Basis Data. Nah, yang pertama adalah hubungan antara Enterprise Resource Planning atau ERP dengan sistem basis data. Namun sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa sih sebenarnya Enterprise Resource Planning atau ERP. Jadi, ERP adalah suatu sistem informasi terintegrasi yang mengelola seluruh proses bisnis suatu perusahaan seperti SDM, penjualan, inventories ke dalam suatu platform tunggal yang dapat mengalir ke berbagai departemen secara real time. Jadi intinya itu sistem yang bisa mengalir ke berbanyak departemen secara real time namun menggunakan satu platform tunggal. Jadi hubungan antara ERP dengan basis data adalah basis data itu fondasi buat ERP karena ERP itu tidak bisa menulis data-datanya sendiri melainkan dia membaca dan menulis ke satu basis data terpusat. Jadi, suatu proses transaksi di suatu departemen, misalkan departemen A, langsung kelihatan di departemen B tanpa harus menduplikat data tersebut. Nah, di sini juga ada manfaat dari integrasi data ke ERP. Nah, yang pertama itu adalah konsistensi data, di mana data secara konsisten dibagikan ke setiap departemen secara real time. Yang kedua adalah mengurangi resiko duplikat data. Karena kesamaan data yang menjalur ke pusat dan kita bisa melihat data dari departemen A ke departemen B secara real time, kita mengurangi yang namanya resiko duplikasi data. Dan yang ketiga adalah memudahkan pengambilan keputusan. Jadi departemen A jika mau mengambil keputusan dari data departemen B, kita tidak harus langsung menanyakan karena kita sudah terlihat dalam hubungan ERP tersebut. Nah, yang keempat adalah keamanan data yang terpusat karena menggunakan akses kontrol. Nah, di sini saya bisa menyarankan 3 aplikasi ERP. Yang pertama adalah SAP ERP, di mana aplikasi ini aplikasi yang cukup terkenal di dunia perbisnisan karena mencakup modul keuangan, manufaktur, dan juga rantai pasok. Cocok digunakan untuk perusahaan-perusahaan besar yang kompleks. Nah, jika Anda memiliki perusahaan yang baru berkembang, Anda cocok menggunakan Oracle NetSuite, di mana itu aplikasi yang cukup fleksibel, bisa digunakan seperti e-commerce atau manajemen. Jika untuk UMKM menengah ke bawah, itu bisa menggunakan Odoo, karena harganya terjangkau dan juga fleksibel. Dan juga modulnya bisa disesuaikan. Nah, sebelum kita mengetahui perintah-perintah dalam SQL, kita juga harus tahu apa sih SQL tersebut. Nah, SQL itu adalah Structured Query Language, di mana suatu bahasa standar yang digunakan untuk memanipulasi data. Seperti mengubah struktur data, menyimpan, menghapus, mengambil, ataupun mengatur hak akses dalam data tersebut. Nah, di sini kita memasuki 3 perintah SQL berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah Data Definition Language. Nah, seperti yang terlihat di namanya, DDL atau Data Definition Language itu adalah perintah yang untuk mendefinisikan, mengubah struktur suatu objek dalam database, seperti tabel, indeks, skema, ataupun mengubah isi data itu sendiri. Ciri khasnya itu perintahnya permanen atau auto commit, langsung mempengaruhi struktur dari database itu tersendiri. Jadi, DDL adalah data yang mengubah definition dari suatu database tersebut dan juga bersifat permanen. Di sini juga ada 2 contoh dari DDL tersebut, bisa dilihat. Nah, yang kedua adalah DML atau Data Manipulation Language. Seperti yang terlihat di namanya, ini adalah suatu perintah yang manipulasi suatu data dalam tabel, seperti mengubah, menghapus, ataupun menampilkan data itu sendiri. Ciri khasnya adalah bisa dibatalkan atau rollback selama belum di-commit di database tersebut. Di sini juga ada 2 contoh perintah dari DML atau Data Manipulation Language. Nah, yang ketiga adalah DCL atau Data Control Language. Berbeda dari perintah-perintah sebelumnya, DCL itu mengatur hak akses
akses dan perizinan terhadap objek dalam database tersebut. Nah, di sini juga ada 2 perintah yang saya masukkan sebagai contoh. Saya juga memasukkan ringkasan-ringkasan dari perbandingan ketiga perintah SQL tersebut. Yang pertama DDL atau Data Definition Language, itu berfokusnya pada struktur database dan juga auto comment atau tidak bisa diubah lagi, permanen. Dan yang kedua adalah DML atau Data Manipulation Language. Ini berfokusnya pada isi database tersebut. Biasanya bisa dibatalkan atau rollback. Nah, yang ketiga itu DCL. DCL itu fokusnya ke hak akses pengguna atau user. Ini tuh sifatnya itu mengatur keamanan atau izin. Nah, yang ketiga adalah aturan penamaan database dalam SQL. Yang pertama adalah diawali dengan huruf ataupun underscore. Tidak boleh diawali dengan angka. Yang kedua adalah spasi dan juga simbol khusus. Nama dari database tersebut tidak boleh ada spasi, bisa diganti underscore. Dan juga tidak boleh ada simbol-simbol lainnya selain underscore. Simbol-simbol lain seperti tanda seru, tanda tanya, ataupun tanda persentase. Itu tidak boleh digunakan. Yang ketiga adalah tidak menggunakan keyword dalam SQL. Keyword dalam SQL seperti create, order, dan lain-lainnya itu tidak digunakan, tidak boleh, karena itu akan menghasilkan sintaksi dalam pembuatan database itu sendiri. Yang keempat adalah panjang batasan dalam penamaan karakter. Dalam penamaan karakter di database SQL itu terdapat batasan yaitu 64 karakter. Jika lebih itu tidak bisa, usahakan penamaan singkat saja seperti namanya PT Pratama Citra, itu sudah cukup. Yang kelima adalah sensitive case. Seperti dalam Python, bahasa SQL juga sangat sensitif. Ada beberapa seperti di SQL-nya Linux itu cukup sensitif dalam penggunaan nama huruf besar ataupun huruf kecil. Sebenarnya Windows tidak terlalu sensitif, tapi untuk mengantisipasi penamaan, usahakan mengikuti aturan SQL yang berlaku. Yang keenam adalah deskriptif, konsisten, dan juga unik. Dalam penamaan database harus unik dan mudah dibedakan dari database lainnya. Di sini saya juga sudah menyiapkan contoh penamaan database yang benar dan salah. Yang pertama itu ada DB underscore penjualan. Ini sudah termasuknya benar ya teman-teman, karena menggunakan huruf kecil, huruf untuk depannya dan juga underscore sebagai spasi. Lalu yang kedua itu ada 2024 underscore penjualan. Di sini salah ya teman-teman, karena menggunakan angka di depan nama. Itu tidak boleh. Lalu yang ketiga itu ada data underscore karyawan. Ini termasuknya benar ya teman-teman, karena menggunakan huruf dan juga underscore sebagai spasi. Lalu yang keempat adalah data spasi karyawan. Ini termasuknya salah ya teman-teman, karena menggunakan spasi. Dalam aturan penamaan database dalam SQL itu harus menggunakan underscore. Lalu yang kelima adalah toko underscore online underscore 2024. Ini juga benar, karena menggunakan tata aturan yang benar yang sudah tadi saya jelaskan. Lalu yang keenam adalah order. Ini salah ya teman-teman, karena order itu adalah salah satu perintah dalam SQL. Lalu yang ketujuh adalah perpustakaan underscore DB. Ini termasuknya benar ya teman-teman, karena menggunakan huruf dan juga underscore sebagai spasi. Lalu yang kedelapan adalah toko spasi online tanda seru. Ini termasuknya salah ya teman-teman. Mengapa? Karena menggunakan straight dalam spasi, karena spasi itu harus menggunakan underscore. Lalu di sini ada penambahan simbol tambahan yaitu tanda seru. Dalam penggunaan penamaan database dalam SQL itu tidak diperkenankan untuk menggunakan simbol selain underscore. Materi yang keempat adalah associative entity. Apa sih associative entity tersebut? Associative entity terbuat dari hubungan many to many antara dua entitas ataupun lebih. Nah, ini tuh entitas tersebut itu bisa berperan ganda sebagai entitas sendiri yang memiliki atribut dan juga entitas sebagai penghubung atau relasi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini ada karakteristik dari entitas asosiatif. Yang pertama itu terbentuk dari hubungan many to many, dua entitas ataupun lebih. Yang kedua adalah kunci gabungan atau composite key. Yang ketiga adalah memiliki atribut sendiri. Atributnya itu dari dua entitas yang tidak bisa menaruh atribut tersebut. Yang keempat adalah dapat berelasi lebih lanjut atau membuat hubungan lebih lanjut dari entitas
lain. Nah, kapan sih dibutuhkannya entitas asosiatif ini? Entitas asosiatif ini dibutuhkan ketika hubungan many to many antara dua entitas atau lebih menghasilkan suatu atribut yang tidak bisa diletakkan di antara kedua entitas tersebut. Nah, selain untuk meletakkan atribut dari dua entitas yang berbeda dari hubungan many to many, asosiatif entitas itu bisa digunakan ketika relasi tersebut harus berrelasi lagi atau berjenjang dengan entitas ketiga. Maka, relasi yang berjenjang itu bisa diperlakukan sebagai entitas sendiri dan memiliki atribut. Nah, di sini juga ada perbandingan antara menggunakan asosiatif entitas dengan 3. Jika tidak menggunakan asosiatif entitas, itu akan menyulitkan karena atribut-atribut dalam kedua entitas yang tidak bisa diletakkan di entitas tersebut akan tercerai-berai. Bisa, tapi nantinya datanya itu tidak. Sedangkan jika digunakan asosiatif entitas, itu akan lebih struktur dan lebih rapi. Nah, di sini saya juga membuat simbol associative entity dalam RED. Ketika mahasiswa dan juga mata kuliah memiliki relasi, namun memiliki sebuah kejenjangan. Nah, di sini terbentuklah sebuah entitas baru yang bisa disebut juga sebagai relasi, yaitu KRS. Di mana KRS itu memiliki atribut nilai dari mahasiswa dan juga semester dari mata kuliah. Nah, soal kelima yaitu sebuah studi kasus di mana ada satu perusahaan menggunakan dua database. Departemen A menggunakan database yang berbeda dengan Departemen B. Mari kita telaah dan juga analisis terhadap studi kasus tersebut. Di sini, Departemen A itu menyimpan nama dalam satu kolom gabungan nama lengkap dan juga berfokus pada kontak dan alamat. Sedangkan di Departemen B itu menggunakan nama depan dan juga nama belakang. Perbedaan skema. Nah, dalam studi kasus tersebut saya menemukan beberapa kesalahan. Yang pertama adalah resiko duplikasi data dari manajemen A dan manajemen B itu bisa terjadi duplikasi data. Mungkin orangnya sama, namun karena berbeda database, manajemen A dan manajemen B memasukkan data yang sama, lalu terjadilah duplikasi data. Yang kedua adalah data yang tidak konsisten, di mana karena ketidaksinkronan skema tersebut menghasilkan data yang tidak sinkron. Nah, yang ketiga dan keempat adalah sulitnya analisis terpadu dan juga sulitnya mengambil keputusan. Nah, sulitnya analisis terpadu itu di mana pihak manajemen akan kesulitan dalam melihat gambaran data pelanggan antar lintas departemen. Karena setiap Departemen A dan Departemen B memiliki database yang berbeda, lalu kesulitan dalam pengambilan keputusan, di mana pihak A dan pihak B itu departemen itu mengalami kesulitan karena berbeda database. Nah, yang kelima adalah sulitnya integrasi sistem baru, di mana ketika suatu perusahaan ingin memasukkan sistem baru itu akan mengalami kesulitan karena Departemen A dan Departemen B memiliki dua database yang berbeda. Itu akan menyulitkan dalam memasukkan sistem baru. Lalu yang keenam adalah peningkatan biaya, di mana ketika suatu perusahaan memiliki dua database, maka itu tentu saja peningkatan biaya pemeliharaannya 2 kali lipat dari yang seharusnya. Nah, setelah saya menganalisis masalah-masalah tersebut, saya menemukan beberapa solusi yang bisa saya sarankan. Yang pertama adalah pemetaan skema, di mana kita membandingkan dua struktur tabel dari dua departemen tersebut, lalu kita petakan ke dalam satu kolom yang setara. Nah, yang kedua itu adalah standarisasi struktur data, di mana kita membuat satu skema baru yang bisa mengakomodasikan atribut-atribut dari kedua departemen tersebut. Yang ketiga adalah ekstraksi data, di mana kita bisa mengekstraksi kedua database tersebut, lalu transformasikan ke dalam skema baru dan buat database baru yang terpusat. Nah, yang terakhir atau saran yang paling saya sarankan adalah pembentukan ERP atau Enterprise Resource Planning, di mana kita membuat database terpusat, sebuah database terpusat yang menjadi satu-satunya sumber kebenaran data pelanggan bagi seluruh departemen. Sekian presentasi dari saya, semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.